Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, studi kasus Prita Mulyasari. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ajeng Kurnia Lestari, Fitri Febrianingsih, saya sendiri Rosad Ali, Irenja Asih Penuh Hikmat, serta Nurizky Putri Ismail. Yang pertama adalah latar belakang. Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini nampaknya bukan menjadi solusi yang tepat untuk mempidana penjara seseorang yang melakukan tindak pidana ringan. Romli Atmastisa menegaskan bahwa telah terjadi overkapasitas penghuni lapas yang dalam hal ini penjara tidak terjadi. 16 kondisi lembaga pemasyarakatan Indonesia yang menunjukkan kelebihan kapasitas sehingga berakibat lemahnya pengawasan yang dapat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi lebih banyak dan dengan narapidana lainnya dan belajar mengenai kejahatan lebih banyak. Baiklah, studi pustaka mengenai keadilan. Apa itu keadilan? Menurut salah satu tokoh, yaitu menurut Thomas Hobbes, pengertian keadilan adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya. Berdasarkan fakta kasus yang ada, Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinando Setu menceritakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada tahun 2016 berawal dari kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009. Sebagai informasi, kasus Prita diperkarakan setelah mengirim email berisi kritikan atas pelayanan buruk di Rumah Sakit Omni Internasional. Ketika hukum bergulir, ibu rumah tangga itu ditahan di Lapas Wanita Tangerang. Akibat kasus Prita, pria yang akrab dipanggil Nando ini mengatakan revisi UU ITE mulai digaungkan oleh beberapa pihak. Baik, saya Fitri Febrianingsih. Di sini saya akan menyampaikan fakta kasus mengenai kasus Prita Mulyasari. Pada mulanya, saudari Prita Mulyasari ini mengirim email kepada temannya mengenai kritik di salah satu rumah sakit Tangerang, Banten. Akan tetapi email tersebut malah tersebar di dunia maya. Kemudian, pihak dari rumah sakit pun tidak menerima dan menuntut saudari Prita Mulyasari dengan hukum perdata. Namun seiring berjalannya waktu, hukum tersebut berganti menjadi hukum pidana. Kemudian setelah ditelusuri, akhirnya saudari Prita Mulyasari dinyatakan tidak bersalah. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan upaya pencegahan maupun penindakan. Setelah terjadinya pelanggaran hukum dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan 3 konsep penegak hukum, yaitu penegakan hukum bersifat total dan penegakan hukum bersifat full dan juga penegakan hukum bersifat aktual.